Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas komoditas sektor batubara ya teman-teman ya. Ini harga komoditas tiarap, gimana nasib dividen batubara tahun ini, tahun 2025. Jadi memang akhir-akhir ini harga batubara itu turun jauh teman-teman ya. Bahkan sempat di bawah $100 dan kira-kira nanti kalau harga batubara turun terus, apakah masih bagi dividen? Nah, nanti kita lihat teman-teman ya per perusahaan ya. Mungkin nanti kita cuplik beberapa perusahaan batubara ya. Dan kira-kira potensi dividennya masih besar apa enggak? Nah, ini beritanya di CNBC ini, industri batubara kini menghadapi tekanan harga, efek menggerus laba bahkan mengurangi porsi dividen yang bisa dibagikan ke pemegang saham. Perusahaan batubara kan cukup konservatif dalam mengalokasikan dividen dari laba tahun sebelumnya lantaran kondisi industri yang tidak pasti ya. Beberapa tantangan, permintaan masih loyo dari Cina, perusahaan membutuhkan ketahanan kas yang lebih banyak untuk menjaga belanja modal ke depannya. Nah, ini proyeksi beberapa dividen batubara ini ya. Bumi, Harum, Indi, PTBA, BSSR, ITMG ini ya. Dari data di atas bahwa batubara PTBA potensi memberikan keuntungan dividen paling besar ya, nyaris 15%. Nah, ini potensi ini teman-teman. Karena saham-saham batubara ini bagi dividen mungkin masih lama ya, sekitar April atau Mei ya pekannya. Kemudian ITMG diikuti kemudian BSSR, PTBA paling besar ya. BSSR pada awal tahun ini sudah membagi dividen interim 154. Jadi sisanya tinggal kemungkinan masih 274 ya. Nah, dua emiten lain adalah Indi, Harum, tapi ini kecil-kecil ya teman-teman kalau Indi, Harum ini ya. Sekitar 6%. Nah, Bumi potensi dividennya juga sampai cuma 1%, kecil. Nah, kalau teman-teman pegang saham batubara ya, kalau bisa pilih yang dividennya adalah paling enggak kalau harganya turun masih dapat dividen. Untuk emiten batubara berafiliasi dengan PT Adaro atau AADI ya, kemungkinan tidak bagi dividen tahun ini ya. Jadi wacananya memang tahun ini nggak bagi dividen ya AADI. Jadi kalau teman-teman mengharapkan dapat dividen dari AADI, ini salah teman-teman. Ya kemungkinan tahun depan baru dapat ya. Itu pun kalau kinerja AADI tahun ini bagus teman-teman. Karena memang sektor batubara itu sekarang sedang lesu ya. Alasan AADI potensi absen bagi dividen karena kondisi kas saat ini dan kebutuhan belanja modal ke depan. Dalam prospektusnya, manajemen AADI menyatakan mulai tahun buku 2025, perusahaan berencana menetapkan rasio hingga 45%. Sementara untuk tahun buku 2024 tidak disebutkan keterangan. Nah, ini menarik nih teman-teman ya kalau kita cermati. Nah, ini kita lihat harga batu bara di Newcastle hari Senin ini ya, turun lagi ke $100. Nah, ini kalau dia turun di bawah itu juga apa ini? Ini bukan ini, yang batu bara mana ya? Harga batu bara. Apa ini ya? Oh, bukan ini ya, sebentar. Ini sama ya. Nah, ini memang turunnya dalam nih teman-teman ya. Ini lihat nih harga dari di tahun berapa ini? Oktober 2024 itu menyentuh $150 ya. Sekarang tinggal $100. Bahkan sempat itu turun di bawah $100 nih di tanggal berapa ini? Sekitar Februari ya, akhir Februari itu di $90. Kalau kita lihat harga 5 tahunan, wih fluktuatif banget ya.
Nanti memang harga komoditas tuh memang seperti ini teman-teman ya, kadang naik tinggi nggak karu-karuan. Nah, ketika udah naik tinggi ya kemungkinan koreksi dalam juga tinggi ya. Makanya kalau teman-teman pegang sektor batu bara, ketika harga batu bara misalnya naik tinggi bisa dipertimbangkan untuk menjual dulu ya. Cuman masalahnya kita nggak tahu kapan dia akan turun ya. Nah, biasanya retail itu kalau naik tinggi pengennya naik lagi ya, naik terus. Akhirnya lupa untuk jual. Dan ketika turun pengennya ya nanti naik dulu baru masuk gitu. Ternyata terlambat ya. Ketika dia sudah mulai naik, kita terlambat masuk. Nah, paling aman adalah ya kita hold jangka panjang teman-teman ya. Jadi kita tinggal mengumpulkan jumlah lotnya saja. Ketika harga sahamnya turun, nah kita masuk, jumlah lotnya dinaikkan, ditambah. Walaupun portofolinya mungkin 1 tahun 2 tahun masih minus ya, itu nggak masalah ya. Tapi nanti begitu dapat dividen, misalnya kayak PTBA ini kan udah, nanti misalnya dapat dividen 15% itu kan lumayan teman-teman. Mana nih trading view? Nah, ini kita lihat nih ya. Agak lambat nih. Maintenance. Kenapa ini trading view kok agak, nah ini nih maksudnya. Nah, ini ya. Dividennya tuh diperkirakan 16% malah ya. Dia di kumdate-nya sekitar 20 Mei ya. Atau tahun kemarin Mei 20 ya, 20 Mei. Tahun ini nggak tahu ya Mei atau Juni. Kemungkinan Mei kalau menurut saya ya. Bahkan sempat juga ini di bulan April pernah ya teman-teman. Tahun sebelumnya bulan Juni, setelah itu April. Jadi nggak mesti ya. Makanya kalau teman-teman mau dapatkan dividen dari PTBA, nah saat saham PTBA terkoreksi lumayan nih teman-teman. Tahun kemarin kan 397 nih ya. 397 dibagi harga sahamnya sekarang berapa ini? 2450 ya. Iya, 16%, lumayan. Kinerjanya turun nggak ini PTBA nih tahun ini? IPS-nya coba ya kita lihat. Ya turun 9% ya. Kalau anggap aja turun 9% ya. 397 dikurangi 9%. 361 ya dibagi berapa tadi ya? 2450. Masih 14,7% ya, masih cukup besar ya. Nah, dengan dividen yang di atas 10% ini teman-teman bisa tidur nyenyak teman-teman. Walaupun harga sahamnya turun nggak masalah ya. Paling tidak teman-teman bisa menggenggam di atas 10% ya. Kalau kita pakai compound interest ya dengan cara teknik menggulung dividen, itu di atas 10% itu udah worth it banget teman-teman. Jadi misalnya kita punya 100 juta ya. Ini kalau kita tambahkan 10% udah ada jadi 110 juta. Kemudian ditambah lagi 10% udah jadi 121 juta. Ini dalam waktu 2 tahun teman-teman. Ditambah lagi 10% udah 133, tambah 10% 146, tambah 10% 161. Ini udah worth it ya, karena kita nggak ngapa-ngapain loh. Jadi pakai metode compound interest ya, bunga majemuknya. Jadi ketika dapat dividennya dibelikan lagi sahamnya di harga bawah. Nah, terus digulung karena jumlah lotnya makin lama makin bertambah ya. Misalnya punya
1000 lot, kemudian jadi 1100 lot, jadi 1200 lot, jadi 1300 lot, 1400 lot. Nanti lama-lama bisa jadi dalam waktu 10 tahun itu jumlah lot kita di saham tersebut bisa sampai 2000 lot atau 2 kali lipat. Nah, kalau udah 2 kali lipat ya kita tinggal ongkang-ongkang kaki aja. Nah, gimana nanti kalau sahamnya turun? Ya nggak masalah. Turun, kita ada dana, masuk, tambah lagi lotnya. Jadi itu ya. Jadi salah satu keuntungan kalau kita pegang saham yang dividennya cukup besar ya. Ya memang tetap ada resiko teman-teman. Resikonya yaitu ketika sahamnya itu turun. Seperti krisis tahun 2000 berapa namanya 2020 ya, saat COVID itu. Nih coba kita lihat ya, saat COVID 2020. Nah ini ya, ini harga PTBA itu di harga 2000 teman-teman. Ini udah mendekati banget ya. Udah ini 2400, ini udah 2000. Bisa jadi PTBA nanti habis bagi dividen sini harganya. Bisa jadi loh ya. Tapi nggak tahu juga ya. Nah, kalau udah mendekati gini ya, teman-teman ya siap-siap nih masuk lah di sini. Kalau masuk di sini nanti potensi dividen berikutnya udah cuan lebar ya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review malam ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan, lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang cukup besar. Terima kasih bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung, nanti biayanya murah aja, cuma untuk traktir kopi, teman-teman bisa request saham, juga bisa bedah portofolio. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.